Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh menikmati hari baru lagi, hari karunia Tuhan. Dan mari kita masuk dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Minggu 25 September 2022. Bacaan kita Yeremia 32 ayat 26 sampai 35. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi yang indah ini. Engkau kembali mengaruniakan hari baru untuk kami. Kami sambut dengan gembira, dengan bersuka cita bahwa Tuhan selalu baik bagi kami. Pada pagi hari ini dalam waktu teduh kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Dan firman Tuhan ini menjadi bahagian kehidupan kami, menjadi makanan rohani untuk kami, dan memampukan kami untuk terus menjalani hidup ini dengan benar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yeremia 32 ayat 26 sampai 35. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, "Sesungguhnya, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku, oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa." Amin firman Tuhan. Tema kita, Dia murka terhadap dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah menegaskan bahwa pembuangan bangsa Israel adalah karena dosa mereka. Allah harus menghukum kota yang sudah begitu lama dikasihinya. Umat Israel dan umat Yehuda telah melakukan yang jahat di mata Tuhan, yakni membakar korban kepada Baal dan Allah lain, menempatkan dewa-dewa di tempat di mana nama Allah diserukan, mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal, dan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban. Akibat dari perilaku mereka, seluruh negeri itu terjangkiti oleh penyembahan berhala dan berbagai kejahatan. Allah berdaulat dan maha kuasa menyatakan tindakannya yang adil, mendatangkan hukuman yang dahsyat dan menimpa umat yang durhaka itu. Allah itu adil dan penuh kasih,
dan keadilannya dinampakkan lewat kekuasaan dan kedaulatannya melalui penghukuman. Penghukuman Allah dinyatakan untuk menunjukkan bahwa Dia murka terhadap dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, namun demikian, Allah yang juga Maha Kasih tidak selamanya menghukum, tetapi Dia juga menunjukkan balas kasihan kepada setiap orang yang menyadari keberdosaannya dan berbalik untuk bertobat. Justru itulah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, karena sesungguhnya Dia tidak menghendaki kita binasa. Yohanes 3 ayat 16. Kasih setianya yang tidak terbatas menjangkau setiap orang yang mau berbalik dan membaharui hidupnya menurut ketetapan firman-Nya. Dia menghukum agar kita sadar akan pelanggaran kita, tetapi mereka yang terus berkanjang dalam dosanya akan terus berada dalam penghukuman dan menuju kepada kebinasaan. Untuk itu sadarlah dan segeralah bertobat. Allah mengasihi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terus mengingatkan kami untuk tidak berkanjang di dalam dosa, tetapi datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan buatlah kami terus mengasihi Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Allah adalah Tuhan kami yang Maha Kasih. Kami berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini, dalam membangun persekutuan dalam minggu raya. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu majelis gereja yang bertugas hari ini. Berikan kemampuan dan hikmat untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan semakin jemaat bertumbuh dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami, anugerahi hikmat, dan kami diayomi, dilindungi, dan pemerintah menegakkan keadilan, kebenaran di negeri ini. Mendoakan jemaat-Mu dalam kondisi sakit. Sembuhkan ya Tuhan, berduka hiburkan, yang bergumul topang dengan baik. Orang tua kami menikmati hari tua, berkati tetap sehat. Dan bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Engkau pertambahkan usia mereka setahun lagi. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah mereka bersyukur hidup ini adalah anugerah dari-Mu. Dan kami berdoa saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan yang layak bagi mereka. Kami mendoakan anak-anak-Mu dalam perjuangan pendidikan. Berkati dan mereka boleh menikmati setiap kasih-Mu dalam perjuangan-perjuangan dalam pendidikan mereka. Bapa, lindungilah kami hari ini, dan kami lewati dengan baik karena kasih-Mu. Ini syukur dan doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.